Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kabarnya di pagi hari ini mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan nama kakak Kak Dadan, dan hari ini kakak minta untuk kalian memfollow Instagram dulu Fikri Bekasi, atau mungkin juga bisa Facebook, atau mungkin juga bisa di halaman YouTube NF Bekasi. Ya, terima kasih sudah like dan men-share-nya. Baik, untuk hari ini kita coba akan belajar meneruskan kembali pelajaran kita di rumah ya. Nah, pelajaran apa yang waktu itu sempat tertinggal, yaitu mengenai statistika. Ya, statistika ini adalah yang kita pernah pelajari dulu di kelas 6 SD. Nah, sekarang atau hari ini kita lanjutkan untuk kalian sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan yang mungkin beberapa hari ini terasa karena kita tidak masuk ya. Tapi jangan sampai bersedih nih adik-adik, karena kalau kalian misalkan tidak semangat, nah kata dokter jadi antibodinya jadi menurun, dan itu menyebabkan kita jadi sakit. Baik, nah yang akan kita bahas hari ini yaitu statistika. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia lingkup bahasanya ya. Nah, yang akan kita pelajari, kita liputi dari pengertian, kemudian nanti cara menyajikan dalam bentuk diagram garis ya, diagram batang, kemudian ada juga dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, apakah ini rumit atau susah? Enggak juga, coba kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu dari yang namanya definisi ya, Dede. Jadi definisi ini penting karena yang kita pelajari ini tentu saja harus kita pahami ya. Jangan sampai nanti di ujungnya kita mempelajari sesuatu tetapi melupakan apa yang dimaksud dengan pengertian-pengertiannya ya. Yang pertama adalah mengenai statistika. Statistika ini sendiri adalah suatu cabang ilmu matematika yang membahas tentang cara untuk mengumpulkan, ya kan, menganalisis dan mengolah serta menyajikan sebuah data. Kenapa? Karena data itu nanti pada dasarnya ada dua jenis adik-adik ya. Nah, data dalam bentuk kuantitatif ya, kuantitatif. Kemudian dalam bentuk kualitatif. Kualitatif. Oke. Nah, apakah perbedaannya di antara dua jenis data ini? Nah, sebenarnya tidak terlalu rumit ya, adik-adik. Jadi kalau data kuantitatif ini ngomongin tentang jumlah ya, besaran gitu. Kemudian data kualitatif ini menyangkut mengenai kualitas gitu. Nah, jumlah yang kakak maksud adalah pertama jumlah tentang bagaimana cara kalian untuk mengukur misalkan ya tinggi badan, kemudian berat badan. Nah, itu yang disebut sebagai data kuantitatif. Kemudian kalau kita ngomongin tentang data kualitatif atau kualitas, ini ngomongin tentang misalkan bagus ya, atau misalkan kurang puas dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalian secara tidak langsung pernah melihat istilah-istilah ini. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai datum ya. Nah, apa itu yang disebut sebagai datum? Datum itu adalah satuan umum dari sebuah data. Misalkan mengenai tinggi ya, tinggi itu satuannya itu adalah sentimeter ya. Kemudian berat badan satuannya dalam kilogram. Kemudian bagus atau kurang puas, nah ini kan data kualitatif. Tapi data kualitatif ini bisa diubah menjadi data kuantitatif. Jadi jangan khawatir kalau misalkan adik-adik bingung, sebenarnya bisa nggak sih data ini disinkronkan? Ternyata bisa. Nah, selanjutnya selain itu adalah ada yang namanya populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan yang kita coba amati dalam sebuah data. Misalkan kalian sebagai siswa SMP, sebut saja misalkan SMP 1 Bekasi atau SMP 4 Bekasi. Nah, SMP 1 Bekasi atau SMP
4 Bekasi itu kan suatu populasi yang sangat banyak, bisa terdiri atas laki-laki, perempuan, bahkan bisa misalkan ngomongin tentang kepala sekolah, wakil dan lain sebagainya, sampai dengan kalian yaitu seorang siswa. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai sampel. Nah, apa itu sampel? Sampel itu adalah salah satu bagian yang merupakan perwakilan dari sebuah populasi, ya. Seperti itu. Jadi, katakanlah kalian anak laki-laki, maka kalian itu adalah sebuah sampel, atau seorang siswa itu adalah sebuah sampel dari satu orang yang mewakili suatu sekolah. Itu yang disebut sebagai sampel. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita punya sebuah runtutan data, maka data ini nanti cara menampilkannya gitu ya, cara menyajikannya. Oke. Cara menyajikan data nanti bisa beragam atau bisa dengan berbagai hal. Yang pertama bisa menggunakan yang namanya pencacahan data. Ya. Makanya kalau kemarin pemerintah melaksanakan yang namanya sensus penduduk ya, walaupun sekarang dalam bentuk online, tetapi yang namanya pencacahan data itu kan atau sensus itu dilakukan. Contohnya misal begini, ketika Bapak Ibu guru di sekolah mengadakan yang namanya ulangan, maka ulangan tersebut kan nanti dicatat dalam kertas ya. Cuma agak repot ketika Bapak Ibu guru itu mencatat di kertas ataupun misalkan di lembar kerja beliau dengan menggunakan seperti ini. Misalkan nilainya ada yang 7, ada yang 6, ada yang 8, kemudian ada yang 9, balik lagi ada 7, kemudian ada juga nanti 6, ada 7 ya, kemudian 6, kemudian 7 lagi gitu ya. Nah, kan agak repot kalau misalkan dalam bentuk seperti ini. Makanya pencacahan data itu sebisa mungkin atau semaksimal mungkin dihindari. Yang kalau misalkan masih ada cara yang lebih mudah, ya kita gunakan cara yang lebih mudah. Nah, cara yang lebih mudah yaitu dengan menggunakan namanya tabel, seperti yang adik-adik lihat di layar monitor adik-adik. Nah, tabel ini lebih mudah kita gunakan atau lebih mudah kita buat karena nanti bisa langsung terlihat ya. Misalkan nilai yang kalian lihat di layar kalian, nah di sebelah situ ya, di situ ada tampilan mengenai nilai dan frekuensi. Misalkan nilainya nilai 5. Nah, nilai 5 ada berapa? Nilai 5 ternyata ada 4. Kemudian nilai 6 ada berapa? Ada 7. Nilai 8 ada 2 ya. Nilai 9 ada 4 dan nilai 8 ada 4 dan nilai 9 ada 2. Nah, dari situ kalian bisa lebih mudah memahami atau lebih mudah menggarisbawahi siapa sih atau nilai berapa sih yang paling banyak. Nah, ternyata nilai yang paling banyak adalah nilai 6 ya, sebanyak 7 orang gitu. Jadi itu lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan yang namanya pencacahan seperti ini ya. Ya, cukup mudah kan? Itu kalau kita menggunakan yang namanya diagram batang ya. Nah, menggunakan namanya tabel ya. Nah, tabel dulu dengan menggunakan yang namanya tabel. Oke. Setelah kita membuat yang namanya tabel, maka kita lanjutkan dengan yang menggunakan diagram berikutnya yaitu diagram garis. Nah, diagram garis ini bisa juga kalau kita teruskan sebagai istilah yang lain. Ya, diagram garis ini, nah cara membuatnya tidak terlalu rumit ya. Jadi diagram garis kita sebut. Nah, diagram garis. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat dalam bentuk diagram garis, nanti perhatikan ada 2 istilah yang harus kalian cermati. Misalkan dalam menggambarkannya ada sumbu horizontal dan ada sumbu vertikal. Biasanya sumbu horizontal ini kita gunakan untuk menyimpan nilai ya, nilai. Kemudian sumbu vertikal ini kita gunakan untuk memuat yang namanya frekuensi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kalian sudah menggambarkan dalam bentuk 2 sumbu ini, maka kalian bisa mudah untuk menggambarkan diagram garis ya, diagram batang. Nah, coba kita lihat diagram garis seperti apa. Nah, diagram garis kalau kakak misalkan coba ajarin 1 atau 2 titik aja ya, misalkan nilai 5. Nilai 5 di situ terlihat ada sebanyak 4 orang ya. Nilai 5 ada 4 orang, maka nanti di sini misalkan sebelum 4 kan ada 1 dulu ya. Nah, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, nanti nilai 5 ada sebanyak 4 orang. Oke.
Kemudian nanti nilai 6 ya. Nah, nilai 6 ada berapa? Nilai 6 di situ ada 7 orang. Berarti nilai 6 ada 7. Nah, kalau misalnya ini baru nyampe 4, kalian tulisin 5, 6, nah 7 ya. Jadi mepet ke atas nilai 7. Nah, nilai 6 ada 7. Dah. Seperti ini. Nanti kalian bisa hubungkan gitu. Terus begitu kalian hubungkan seperti yang mungkin terlihat di gambar pada tampilan layar atau monitor ada di semua. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah menggambar diagram garis, maka yang kita gunakan selanjutnya adalah diagram batang. Nah, diagram batang itu sebenarnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu berbeda dengan yang namanya diagram garis ya. Oke. Nah, kalau yang namanya diagram batang, nah jadi tadi kita sudah menggunakan seperti ini untuk diagram garis ya. Nah, untuk diagram batang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Oke, misalkan kakak buat coba seperti ini. Ini juga ada nilai. Kemudian ini juga ada frekuensi ya. Frekuensi ini jangan sampai lupa deh ya. Dalam menggambar diagram, kalian jangan sampai lupa ketika menggambarkan kedua bentuk diagram ini ya. Karena nanti repot ketika kalian misalkan lupa. Jadi keterangannya kurang gitu ya. Nah, jadi misalkan nilai, tadi nilai 5 ya, nilai 5, ada berapa tadi? Nilai 5 ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, nanti nilai 5 ada 4, begitu. Ya, kita tinggal buat seperti ini. Oke, nah gampang kan? Ini tinggal diterusin aja sampai dengan selesai gitu. Jadi, ini bedanya diagram garis, ini diagram batang. Begitu ya. Oke, mudah kan? Nah, berikutnya sudah ini kita coba lihat diagram yang lain. Namanya diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Kenapa? Karena kalau diagram lingkaran itu kadang-kadang penyajiannya aja yang bisa dua hal, bisa dalam persen, bisa dalam derajat ya. Coba kita lihat. Diagram lingkaran, ya, diagram lingkaran. Baik, adik-adik, diagram lingkaran sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk dua hal ya. Bisa dalam bentuk persen atau kita sebut dengan istilah persentase. Kemudian juga dalam bentuk derajat ya. Susahan mana atau gampangan yang mana? Sebenarnya sih dua-duanya juga gampang adik-adik ya. Kalau misalkan kita lihat, jadi yang namanya diagram lingkaran itu bisa disajikan dalam bentuk sekali lagi persentase atau dalam bentuk derajat. Nah, kalau persentase ini maksimal ini 100% ya. Kemudian derajat ini maksimal 360 derajat. Nah, apakah keduanya merupakan atau keduanya harus digambar? Ya, tergantung nanti soalnya ya. Kalau misalkan disuruh untuk membuat dalam bentuk persentase ya kalian tulis dalam bentuk persentase. Kalau kalian diminta untuk membuat dalam derajat ya kalian buat dalam bentuk derajat. Jadi nggak masalah lah buat kalian. Nah, sekarang coba kita lihat. Misalkan seperti yang ada dilihat di layar atau di monitor, di situ kita coba akan mengkonversi atau membuat dari nilai dan frekuensi yang sudah ada didapatkan, gimana caranya untuk mengubah menjadi diagram lingkaran ya. Nah, diagram lingkaran ini misalkan dalam bentuk persentase. Kakak coba akan mengubah nilai 5 di situ ya. Nilai 5 kan seperti tercantum di grafik yang ada di bawah ya, atau di tabel itu yang ada di sebelah sini nih ya. Nah, yang ada di tabel ditampilkan bahwa nilai 5 itu sebanyak 4 orang. Nah, nilai 5 sebanyak 4 orang. Nah, gimana cara mengubahnya menjadi persentase? Kakak ulang ya, misalkan kalian udah punya nih yang namanya tabel ya tadi. Udah punya yang namanya tabel, kemudian di situ terlihat ada nilai, ada frekuensi ya. Kemudian nilai 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nilai 5 ada 4, kemudian yang lainnya ada 7, 2, 4 ya. Kemudian 3. Nah, kalau kita lihat
nilai 5 itu ada 4. Nah, padahal kalau ini kita jumlahin 11, 13, 17 tambah 3 20 ya. Oke, 20. Berarti cara membuatnya menjadi persen, misalkan nilai 5 itu adalah 4 dari 20 ya. Berarti 4 per 20. Nah, baru kita kali dengan 100% ya. Ini bisa sederhanain ya. 4 per 20 menjadi 1 per 5. Jadi 1/5 dikali dengan 100%. 100 aja bagi 5 ya. 100 bagi 5 jadi dapat berapa? Dapat 20%. Oke, seperti itu ya. Jadi ini tinggal 100 dibagi 5 jadi dapatnya 20%. Baik, seperti itu. Mudah kan? Oke, sekarang kita buat menjadi dalam bentuk derajat. Nah, kalau dalam bentuk derajat sebenarnya tidak terlalu rumit atau tidak terlalu berbeda, karena caranya tinggal perlakuannya aja. Kalau tadi ini persen dalam bentuk dikali 100%, kalau dalam derajat tinggal kita ganti persen 100-nya ini dengan 360 derajat gitu. Jadi misalkan tadi nilai 4 per 20 ini kali 100% kan. Nah, kalau misalkan dalam derajat nanti 100%-nya ini kita tinggal ubah menjadi dikali 360 aja ya. Nah, dikali 360 derajat. Ya, kali 360 derajat. Nah, kan nanti 1/5 hasil penyederhanaan 4 per 20 dikali 360 derajat. 360 derajat aja bagi 5 ya. Berapa tuh? 72 derajat ya. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan aja dengan kumpulan data yang kalian miliki ya, seperti itu. Baik, cukup mudah untuk dipahami kan? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu soal-soal latihan. Nah, oke, siapkan buku modul ataupun paket latihan yang kalian miliki di rumah. Ya, kalau kalian siswa kelas 8 pasti punya modul dong, ya kan? Nah, modulnya bisa kalian lihat di halaman 49 ya, Dede. Halaman 49 di buku modul Matematika Nurul Fikri kelas 8 SMP. Nah, apa yang kalian lihat di situ? Soal nomor pertama ini coba kita lihat. Nah, soal nomor 1 atau soal nomor pertama tentang diagram yang menunjukkan banyaknya siswa yang lulus pada ulangan matematika. Jadi kalau di ulangan matematika kalian tentu berharap lulus dong, ya kan? Nah, sekarang di situ ada kelas 8A, 8B, 8C sampai dengan 8E. Nah, pertanyaannya adalah total siswa yang katanya lulus pada ulangan matematika tersebut. Lulus nggak? Lulus dong, ya masa nggak lulus? Oke, kita jumlahin nih ya. Kelas 8A ada berapa Dek? 15 ya. Tambah 8B 12 berarti 27 ya. Kemudian tambah kelas 8C 9 36. Kemudian tambah kelas 8D 12. Kemudian tambah kelas 8E adalah sebanyak 6 orang ya. Oke, berarti jadi berapa tuh totalnya? Jadi 54 siswa. Ya, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D ya, dua. Oke. Sip, bagus. Lanjut lagi dengan soal nomor berikutnya, nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita juga sama ya, menggunakan diagram batang. Nah, cara menarik kesimpulan atau cara menyelesaikan soal dalam bentuk diagram batang harus kita waspadai atau harus kita lihat satu persatu, harus detail ya melihatnya. Jangan sampai kalian misalkan melihat diagram batang itu kemudian tidak detail dalam menyikapinya ya. Nah, pertanyaannya nih, coba lihat. Simak baik-baik nomor 2 ini ya. Di soal nomor 2 ini yang kalian lihat. Nah, di soal nomor 2 disuruh mencari banyak siswa yang nilainya minimal 7. Oke, minimal 7 itu nilai berapa? Minimal 7. Berarti 7 termasuk dong ya. Namanya juga minimal. Nilai minimal 7. Nah, jadi yang nilai minimal 7 itu kalau kalian lihat berarti nilai 7, nilai 8, nilai 9 ya. Nilai 7, 8 dan 9. Nah, nilai 7 ada berapa? Coba kalau kalian lihat, nilai 7 di situ ada sebanyak 8 orang. Kemudian nilai 8 itu ada 10 orang dan nilai 9 ada 6 orang. Nah, nanti kita tinggal jumlahin 8 tambah 10 tambah 6. Jadi berapa? 24. Oke, betul sekali. Jadi jawabannya yang mana, Dek? Jawabannya yang C. Ya, seperti itu. Jadi cukup mudah kan? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 3 masih di slide yang sama. Nah, di soal nomor 3 ini pada diagram nomor 2 katanya kalian disuruh untuk mencari
jika katanya lulus itu, nih ya. Ya, oke. Jadi suatu nilai disebut lulus pada soal nomor 3 ya. Jadi katanya seorang anak disebut lulus kapan kalau nilainya itu lebih dari, ya kan katanya 7 ya, lebih dari 7. Nah, nilainya lebih dari 7. Berarti nilai yang lebih dari 7 nilai berapa? Ya, nilai 8 dan nilai 9 tentunya ya. Nilai 8, kalau kita lihat nih, nilai 8. Ya, itu ada berapa nih? Nilai 8 ada berapa nih? Oke. Nilai 8 kalau kita lihat di situ ada sebanyak 10 orang ya. 10 orang, kemudian nilai 9. Nah, nilai 9 di situ sebanyak 6 orang ya. 6 orang. Nah, jadi total berapa nih? Totalnya kalau kita jumlahin ini jadi 16. Oke, sekarang yang ditanya adalah persentase kelulusannya ya. Persentase siswa yang lulus. Nah, berarti persentase siswa yang lulus, persentase siswa yang lulus. Oke. Karena tadi ini ada 16 ya. Berarti 16 dibandingkan atau dibagi dengan total keseluruhan nilai yang ada di diagram tadi, diagram batang tadi ya. Kalau kita jumlahin berarti 16 dari jumlah nilai yang ada di diagram batang tersebut. Berarti tadi kita tambahin berapa tadi? 40 ya. 5-nya ada 4, kemudian 6-nya ada 12, 7-nya ada 8, kemudian 9-nya ada 10 dan nilai 9-nya ada 6. Nah, nanti kalau kita jumlahin ini totalnya menjadi 40 ya. Maka nanti kita bagi dengan 40. Nah, kalian tinggal kali dengan 100%. Sekali lagi, kenapa harus dikali dengan 100%? Karena kita ngomongin tentang persentase. Jadi kalau ngomongin tentang persentase, kita harus kalikan dengan 100%. Nah, ini bisa dicoret dulu deh, namanya biar gampang ya. Oke, 16 bagi 4, 4. Nah, 4 tinggal kali 10%, jadi berapa? 40%. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah dan cukup gampang kalau kita misalkan membuat jadi persentase. Satu lagi ya, soal nomor 4 sekarang. Nah, di soal nomor 4, ini adalah diagram garis. Nah, kalau diagram garis sebetulnya tidak terlalu rumit, karena kalau diagram garis kita ngomonginnya di sini adalah total smartphone yang terjual selama masa promosi ya. Di situ masa promosinya ada berapa hari? Nah, ternyata ada 5 hari. 5 hari begini ya. Sorry. Ada 5 hari. Nah, 5 hari kalau kita lihat satu persatu kita jumlahin ya. Kalau kita lihat berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Hari pertama di situ ada 16, hari kedua ada 20, hari ketiga ada 18, hari keempat 24 dan hari kelima 20. Kita tambahin nih semuanya ya. Ayo tambahin semua rame-rame. Oke, berapa totalnya? Oke, ternyata benar. Totalnya adalah 98 ya. Jadi cukup mudah ya untuk mempelajari mengenai statistika. Nah, sebelum kita jeda iklan berikut ini, Adik-adik coba minta tolong untuk menyimak, karena kita sebentar lagi akan mempelajari atau membahas mengenai soal formatif 11 mengenai statistika. Kita jeda sebelumnya dengan iklan yang mau lewat berikut ini. Masuk NF sebelum masuk SMP favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMA favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMP favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMA favoritmu. Masuk NF sebelum masuk PTN favoritmu. Nurul Fikri mendidik diri, mendidik generasi baru. Baik adik-adik, gimana? Sudah menyimak iklan kita?
Jadi jangan lupa ikuti dan datangi lokasi Nurul Fikri terdekat ya sebelum tanggal 15 April 2020 ya. Kapan lagi coba bisa bergabung dengan Nurul Fikri ya. Online-nya ada, onsite-nya ada. Jadi kalian kalau misalkan datang dengan Nurul Fikri akan sangat terbantu untuk mempelajari pelajaran yang agak kesulitan ketika kalian selesaikan di sekolah. Nah, hari ini yang akan kita coba bahas adalah mengenai tes formatif 11 ya. Tes formatif 11 ini bagian dari materi kita mengenai statistika bagian pertama. Baik adik-adik, coba kalau kita lihat di soal yang kalian miliki di situ ada yang namanya tabel frekuensi ya. Tapi kalau tadi kakak menyampaikannya dalam bentuk vertikal, sekarang kita coba membacanya dalam bentuk horizontal ya. Oke, dalam bentuk horizontal sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang namanya tabel dalam bentuk vertikal ya. Cuma tinggal kita mensikapinya aja seperti apa. Oke, sekarang kita lihat di situ diketahui kata soalnya nomor 1 data nilai ulangan per bab matematika kelas 8 yang dicantumkan dalam sebuah tabel frekuensi. Pertanyaannya adalah bila syarat minimal kelulusan ya. Jadi lulus itu kan minimal gitu ya. Berarti lulus kapan sih? Kalau nilainya katanya minimal 7 ya. Minimal 7 itu berarti nilai lulus itu sama dengan atau lebih dari sama dengan 7 gitu. 7-nya termasuk, 8 juga, 9 juga. Jadi kalau nilainya di bawah 7 ya nggak masuk gitu kan. Nah, berarti kalau kita punya tabel seperti itu, nah ini kebetulan dalam bentuk horizontal. Nah, ada nilai, ada frekuensi. Tadi kan vertikal ya, sekarang kita bentuknya horizontal. Nah, nilainya ada nilai 5, 6, 7 sampai dengan 10 ya. 8, 9, oke, 10 satu lagi. Nah, ya. Nilai 10 yang jarang juga ya dapatnya. Tapi mudah-mudahan sih kalian dapat 10 nanti kalau sudah bergabung dengan Nurul Fikri. Nah, nilai 5 ada 7. Kemudian nanti berikutnya ada 9, 6, 5, 2 dan 1. Oke. Nah, berapa katanya? Berapa orang yang bisa lulus atau kalau misalkan minimalnya itu nilainya 7 ya. Berarti ya mulai dari sini nih, dari mulai nilai 7, 8, 9, 10 ya. Berarti ini kita tambahkan semua nih. Berarti totalnya adalah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 1 ya. Berarti 11, 13, 14. Jadi ada 14 siswa gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Bagus. Kalian juga bisa lah ya. Coba kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, nah ini dalam bentuk teks atau bacaan. Walaupun agak panjang, ya tentunya kalian harus mencoba untuk membaca soal nomor 2. Oke. Baik, di soal nomor 2, coba kita bahas. Jadi soal nomor 2 ini katanya ada kegemaran siswa di suatu sekolah tentang memakan makanan jenis A, B, C, D. Apa sih A? A-nya mungkin misalkan apa ya? Apel gitu ya. B-nya blueberry ya, boleh ya. C-nya apa? Cendol ya. D-nya apa? Dawet gitu. Jadi cendol dawet dong ya. Baik, tapi ya mudah-mudahan sih kalau kalian suka atau hobi makanan-makanan yang sehat dan alami itu justru menyebabkan imunitas kita sekali lagi menjadi tinggi sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya, Dede. Nah, ditanya di sini adalah banyak siswa yang suka atau memakan makanan jenis C. Apa itu C tadi? Cendol ya. Oke, baik C. Nah, C ini ada berapa orang katanya gitu ya, ada berapa orang yang suka makanan jenis C. Nah, ini kalau kita lihat kan yang diketahui di situ adalah makanan jenis A ya. Oke, makanan jenis A itu ya apa? Nah, coba kalau kita lihat di situ yang makanan jenis A ada 60 orang ya. 60 orang nih. Tapi masalah utama adalah yang C itu belum ada derajatnya. Nah, terus gimana dong cara mencari derajat? Tadi ingat sekali lagi satu putaran atau satu lingkaran itu harus 360 derajat. Maka kalau kalian misalkan mempunyai lingkaran yang belum utuh, yaitu yang A, kita cari dulu derajat yang A. Nah, ya. Oke, derajat yang C ya, maaf. Derajat yang C kalian coba cari dulu yang C itu berapa derajat sisanya. Di situ sudah ada A, B, dan C.
A, B, C kalau kita jumlahkan ya, A, B, dan C. Oke, A-nya 100, kemudian 100 derajat ya. A-nya 100, kemudian B-nya di situ ada 120. Nah, C-nya belum ada, nah D-nya ada 80 gitu ya. Sekali lagi ini totalnya harus 360 derajat. Nah, ini kalau kita jumlahin, ini sama ini aja udah 200 ya. 200 sama ini 100 baru 300. Nah, biar jadi 360 kurang berapa? Ya, kurang berapa nih? 60 ya. Jadi C-nya 60 derajat. Nah, ini yang kita coba lihat ya. Baik, nah terus gimana dong cara mencarinya? Nah, ini aja deh. Karena tadi yang patokannya adalah yang A sebanyak 60 orang, maka untuk mencari yang C ini kita bandingkan dengan yang A ya. C-nya tadi kalau kita lihat derajatnya masih 60, sedangkan yang A-nya 100 ya. Berarti 60 derajat per 100 derajat. Karena tadi yang A ada 60 orang ya, maka nanti ini kita tinggal kali dengan 60 orang. Nah, ini kalau kalian ingat dulu rumusnya adalah ketika ada pertanyaan seperti ini, yang ditanya per yang diketahui dikali dengan angka yang diketahui atau angka patokan. Maka nanti tinggal kita sederhanakan, nolnya bisa dicoret ya. Nolnya coret aja biar gampang gitu ya. Lihat nolnya juga bisa dicoret. Udah tinggal 6 kali 6, 36 ya. 36 dibagi 1 jadi 36 orang. Oke, itu nomor 2 ya. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 3 ya. Baik, untuk soal yang nomor 3 ini adalah soal mengenai seorang anak nih, katanya Hilmi namanya ya. Maklum lah kalau misalkan menyimpan sesuatu itu sangat terbatas ya. Kan kalau kalian punya flash disk, punya hard disk eksternal gitu ya, terus suka misalkan nyimpan berbagai macam file atau data. Nah, nanti kan ada kapasitas. Nah, di sini Hilmi itu akan menyimpan data dalam sebuah flash disk katanya ya. Nah, tapi di sini dinyatakan diagramnya dalam bentuk persentase. Nah, kalau misalkan persentase sekali lagi tadi di soal yang nomor 3 ini, jadi kalau lingkaran itu maksimal ya, persentase itu dalam 100% ya. Nah, 100%. Jadi kalau misalkan di situ sudah tercantum foto ya, video, kemudian bahan belajar. Nah, ada yang masih kosong. Kita jumlahin aja tuh ya. Foto 20%, ini foto nih ya. Foto. Oke, foto 20%, kemudian video. Di situ ada 30%. Kemudian ada juga yang namanya bahan belajar gitu ya. Bahan aja deh katanya 40%. Nah, ini kalau kita jumlah ini baru berapa nih? Baru 90%. Padahal maksimal tadi harus 100%. Berarti yang bagian masih kosongnya itu tinggal kita kurangi, berarti tinggal berapa nih? 100 kurang 90 ya. Kurang berapa? Kurang 10% ya. Kurang 10%. Oke. Berarti kalau kita ubah 10% itu maksudnya gimana? 10% itu maksudnya adalah 10/100 dikali dengan tadi kapasitas dari flash disk tersebut, yaitu 2000 MB ya, atau 2 GB. Nah, kita kalikan dengan 2000. Nah, ini nolnya bisa dicoret 2. Oke, kita kaliin aja 10 kali 20 jadi berapa? 200. Jadi jawabannya 200 MB. Itu jawabannya yang D, betul. Oke, gampang kan bertiga? Oke. Nah, sekarang nomor 4 ya, nomor 4. Di soal nomor 4, ini juga sama bentuknya, yaitu diagram garis ya. Tapi diagram garis ini sebenarnya cukup mudah untuk kalian lihat, karena diagram garis itu sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang namanya diagram batang. Nah, pertanyaannya adalah persentase siswa atau kelas 6 SD yang ada di Nurul Fikri. Jadi kan seperti yang kalian ketahui, kalau di Nurul Fikri itu yang les itu mulai dari kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan kelas 12 dan alumni. Nah, yang ditanya di situ adalah
persentase siswa yang sekarang masih ada di kelas 6 SD ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ siswa kelas 6 ada berapa tuh di tampilan kalian ya. Nah, siswa kelas 6 ternyata ada sebanyak 40 siswa ya. 40 siswa. 40 orang gitu lah ya, 40 orang. Nah, terus kalian jumlahin deh tuh dari kelas 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9 ya, sebetulnya sampai dengan kelas 9 yang ditampilkan. Nah, totalnya nanti itu sebanyak 160 ya. 60 orang. Maka nanti kalau kalian ubah menjadi persentase siswa kelas 6 itu ada 40 ya, dibandingkan dengan 160 dikali 100% ya. Nah, nanti kalian akan dapatkan data. Ini bisa dicoret nolnya ya. Oke. Nah, ini juga bisa disederhanain lagi sih ini ya. Bisa sederhanain lagi, atau ini deh langsung misalkan kalian buat 1/4 gitu ya. Ini bisa nggak usah dicoret, ini disederhanain jadi 1/4. Nah, 1/4 tinggal kali 100 ya. 100 aja bagi 4 Bapak 25%. Oke, nah seperti itu ya. Jadi jawabannya 25%. Nah, jadi kita mempunyai jawaban yang D. Oke, adik-adik, itu mungkin pembahasan TF di TF1 statistika pada hari ini. Mudah-mudahan kalian siswa-siswi Nurul Fikri ataupun yang belum bergabung dengan Nurul Fikri bisa menyimak penjelasannya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, sebelum mengakhiri acara ini, jangan lupa kalian untuk sekali lagi melihat tayangan ini bisa di Facebook, bisa di YouTube channel, ataupun misalkan di Instagram ya. Dan kakak ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya elah Git, nilai kayak gini, lu gak niat sekolah ya? Ya elah be, nilai segitu aja juga susah banget dapetnya. Hah, alasan bahel tong. Woi Git, mari kita mabar. Yoi bro, ayolah kita mabar. Apaan? Sebentar pak. Halo bro, urgent nih. Babe gue marah gara-gara nilai rapot gue jelek. Terus ada temen ngajakin mabar, gue malah bilang iya lagi. Gue mesti bilang apa ya? Ah, lu kebanyakan main. Yuk, bimbel DNF tutorial 100% dari PTN, belajarnya bisa offline dan online. Ah serius lu, ada bimbel yang kayak gitu? Ada dong, DNF sekarang lagi diskon 30%. Pakai kode referral gua juga nih, biar lu dapet diskon 100.000 lagi. Wah oke bro, thank you informasinya. Wah enggak beh, tadi cuma bercanda. Ayo cuma mau ikut bimbel DNF yang top. Bagus loh.